Ini TPU Menteng Pulo. Saudara sepupu saya, Freddy Siburian, anak dari Matua yang paling pertama, baru saja meninggal di usia 41 tahun. Ya. Semoga dia diterima di sisinya setelah 3 tahun melawan penyakitnya. Ya, dan ya saya percaya bahwa dia sudah di tempat yang lebih baik, sudah tidak merasakan kesakitan lagi yang ditanggung di dunia. Terima kasih Abang Freddy Siburian untuk segalanya, untuk semua yang udah Abang perbuat lah dalam sepanjang masa hidup Abang. Dari 1983 sampai 2024, 41 tahun. Setelah 3 tahun melawan penyakit autoimun ya, dan ada dugaan kanker kulit juga. Jadi benar-benar umur itu kita nggak ada yang tahu. Ibu saya meninggal di umur 57 tahun. Saya pikir itu udah yang termasuk yang paling cepat ya. Tapi ternyata sepupu saya sendiri, orang yang dari kecil yang nggak selalu sama saya tapi udah seperti abang gitu ya, dia meninggal di usia 41 tahun. Jadi benar-benar umur itu kita nggak ada yang tahu ya. Padahal terlihat sehat sampai 3 tahun 4 tahun belakangan itu badannya mulai lelah, capek, terserang autoimun, gampang pingsan, banyak ruam merah di kulitnya, sampai akhirnya kulitnya mengeluarkan luka-luka basah ya, seperti infeksi gitu, seperti kayak orang terkena diabetes itu kalau ada luka sedikit terbuka ya seperti itu ya. Ini masih baru, pemakamannya juga masih basah, wangi bunganya itu masih pekat banget, aroma bunganya itu masih pekat banget. Cuman kalau TPU kampung kalau TPU ini Menteng Pulo ini yang saya lihat ya, pemakamannya itu dia makamnya itu bisa dibentuk-bentuk nisannya. Jadi modelnya macam-macam tuh. Jadi dia bisa dibentuk-bentukan yang kayak gitu. Ada yang seperti itu ya, kayak rumah, kayak ya dibentuk-bentuk lah, bisa seperti rumah kecil gitu. Jadi dia lebih bisa dikreativitaskan gitu untuk bentuk batu nisannya kan. Nah kalau yang tempat ibu saya itu di Kampung Kandang itu semuanya harusnya sepertinya sudah dibikin itu formatnya sama. Jadi dia itu seperti marmer. Kalau memang mau di marmer ya sama semua bentuknya itu di marmer. Jadi kalau yang di Kampung Kandang itu kurang lebih yang seperti kayak gini nih. Rata semua seperti kayak gini. Kayak gini persis. Cuman marmer batunya aja di atas. Cuman kalau ini sisanya udah rumput semua. Mungkin mana ya sampelnya? Sampelnya nggak ada sih. Ini semua rata-rata ada dikotakin begitu. Kalau di Kampung Kandang itu yang di Blood Kristen mayoritas itu dia cuma pakai itu aja. Batu nisan yang itu, sisanya ini rumput aja semua. Ini masih baru dimakamkan hari ini tanggal 5 Mei 2024. Selamat jalan Abang Freddy Siburian. Ini ada yang dari 1954, 2019. Tapi kalau boleh jujur ya, sebenarnya kalau dari landscape menurut saya sih Kampung Kandang itu jauh lebih bagus ya, karena dia udah rumput semua gitu, rapi dan benar-benar terawat gitu. Jadi rapi, rumput-rumput liarnya itu nggak sampai kayak gitu tuh, nggak sampai kayak gini buat jalan. Dan dia itu kotak-kotaknya tuh rapi, jadi itu seperti grid. Jadi seperti kayak kalau kalian lihat buku kotak-kotak waktu buat dipakai buat nulis itu ya kayak gitu, rapi gitu kotak-kotaknya.
sela-sela buat jalannya pun rapi, dan rumputnya tuh nggak sampai yang sampai liar begini nih, nggak ada. Itu kalau di Kampung Kandang tempat ibu saya itu dia nggak sampai kayak gini, kalau nggak sampai dibiarin liar begini, bener-bener rapi. Dan makamnya itu besarnya itu sama semua, rata, jadi bener-bener rapi lagi. Kalau ini dia macam-macam kan, jadi terlihatnya kurang seragam. Cuman ya memang lebih kreatif makam-makamnya ini. 1978, abang 1972. Ini loh, meninggal anak kami yang tercinta 19 Juni 1972, di tahun yang sama, bulan 6 ke bulan 12. Jadi dia hidup cuma hanya 6 bulan 4 hari. Kalau kita hitung abang ini dari 1983 sampai 2024, 83 ke 2017 tambah 24, 41. 1983. Cuman ini kurang nggak tahu dari pihak keluarga mau diapain ya bentuk makamnya, nanti jadi seperti apa. Dan ini benar-benar apa ya, sebenarnya kalau dibandingin sama Kampung Kandang itu TPU-nya dia nggak terlalu ke dataran tinggi banget. Kalau di Kampung Kandang itu kalian misalkan ke sana itu udah terasa banget, itu dia lokasinya di dataran tinggi, jadi udah menanjak kalau kalian ke sana, dan udaranya udah dingin banget. Kalau di sini enggak, udah gitu dikelilingin gedung-gedung gitu. Nah, gedung-gedung gitu, tuh lihat gedung-gedung semua, gedung-gedung. Cuman ya itulah, memang udah keputusan keluarga, memang ingin dimakamkan di sini. Saya jujur pribadi nggak tahu juga ya, karena jujur ibu saya pun dimakamkan itu atas keputusan dari keluarga. Saya benar-benar nggak ikut campur sama sekali. Itu memang udah dari saudara-saudara dari ibu saya sama sepupu saya yang ngurus semua. Jadi langsung mereka berinisiatif langsung di TPU Kampung Kandang. Nah kalau ini di TPU Menteng Pulo, saya nggak tahu alasannya apa. Mungkin dari bapak tua atau dari mak tua atau dari saudara-saudara kandungnya, adik-adiknya. Dia masih punya 3 adik. Saya rasa segitu aja sih. Ya benar-benar hidup ini kita cuma sementara, benar-benar nggak ada yang tahu. Jadi ya manfaatkan hidup ini yang cuma sekali ini untuk mencapai apa yang kita mau gitu. Setiap orang pergi ke pemakaman itu yang bisa kita ambil sebenarnya adalah, pertama, manusia itu hidup benar-benar kita nggak ada yang tahu. Ada yang orang meninggal di usia 17 pun ada. Kalau kita hitung dari usia dia lahir sampai meninggal di makam tuh ada. Yang tadi sebelahnya Abang Freddy ini cuma 6 bulan 4 hari, dari tanggal 19 ke 23 ya kan, dari bulan 6 ke bulan 12 1972, masih di tahun yang sama. Ini 1972 ya. Nah, itu satu, umur nggak ada yang tahu. Kedua, selagi kita hidup ya manfaatkan itu waktu yang kita punya untuk menggapai apa yang kita mau dalam hal yang positif gitu. Jadi orang yang belum pernah ke pemakaman itu pasti nggak akan berpikir ke sana. Tapi kalau udah ngeliat makam sebanyak itu, layat ke berbagai macam TPU ya, jadi pemikirannya itu jadi lebih santai, lebih kayak menghadapi hidup ini. Mereka tahu bahwa semua itu ada ujungnya. Kita nggak bakal selamanya. Pun saya nggak pernah tahu ini abang saya ini, dia umurnya cuma sampai 41 tuh, bener-bener nggak nyangka. Bener-bener gak nyangka sama sekali. Ya dia udah berjuang melawan rasa sakit ya selama 3 tahun, 2 tahun 3 tahun lah. Ya, saya rasa segitu aja ya untuk vlog di makam TPU Kampung Pulo.
untuk makam sepupu saya Freddy Budiman Siburian. Kita doakan sama-sama semoga dia diterima di sisi Tuhan Yesus ya, dan dia juga sudah berada di tempat yang lebih baik, karena memang meninggal itu sangat menyakitkan untuk yang ditinggalkan, tapi itu melepaskan untuk orang yang pergi, dalam artian buat saudara-saudaranya, adik-adiknya, orang tuanya, mama atau bapaknya, bapak atau mama tua, semuanya itu pasti terasa sakit kan. Pun sama ketika mamaku meninggal pun terasa sakit, tapi buat mama dan abang yang mereka sakit, mama sakit karena kanker usus stadium 4, dan abang ini karena suspeknya penyakitnya sebenarnya nggak diketahui ya, tapi kan penderitaan itu sudah lepas, penderitaan dunia itu sudah lepas. Memang ya agak berat gitu untuk melepaskan itu kan. Buat yang ditinggalkan ini, keluarga ini berat sekali. Kayak seseorang yang dicintai, yang tadinya ada yang menemani jadi nggak ada gitu. Yang tadinya mereka ini 4 bersaudara jadi 3 bersaudara. Yang tadinya ada kakak pengayom yang paling tua sekarang sudah tidak ada lagi. Ini anak pertama ya, Freddy Budiman Siburian ini, jadi udah nggak ada lagi. Jadi ya seperti itulah kehidupan. Jadi buat kalian ya jangan sia-siakan hidup ini. Bener seperti kata lagunya itu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat untuk orang lain. Terima kasih ya Bang Freddy Budiman Siburian ya. Nah, jujur sebenarnya saya orangnya nggak terlalu ekspresif ya sebenarnya, cuman tetap sedih itu ada dalam diri saya, nggak nyangka aja. Jadi kayak gitulah. Oke, saya akhiri videonya.